Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau ceritain satu film yang menarik banget nih guys. Judulnya All. Filmnya rilis di tahun 2021 lalu. Dan waktu itu sempat viral juga di mana-mana. Ceritanya tentang sebuah pantai misterius. Siapapun yang datang ke pantai itu bakal jadi tua dengan cepat. Yang tadinya bocil bisa langsung jadi orang dewasa dalam waktu beberapa jam aja. Sialnya orang yang masuk ke pantai itu bakal terjebak, gak bisa keluar lagi. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada sebuah keluarga yang lagi OTW liburan ke sebuah penginapan mewah. Keluarga ini punya dua anak guys. Yang cewek namanya Maddox, dan adiknya yang cowok namanya Trent. Begitu sampai di penginapan, keluarga ini langsung disambut baik. Dikasih minuman sambutan spesial. Udah gitu, Maddox dan Trent juga langsung dapat teman baru nih. Namanya Idlib. Kebetulan Idlib ini keponakan manajer yang mengelola penginapan itu guys. Nah, si manajer juga mau promosiin ke tamu-tamunya. Katanya sedikit jauh dari penginapan itu, ada sebuah pantai yang indah banget. Dan tempatnya juga sepi, karena gak sembarang orang bisa masuk ke pantai itu. Cuma tamu-tamu khusus yang si manajer pilih aja. Lokasi pantai itu lumayan jauh, jadi mereka diantarin pakai mobil. Dan mereka disuruh puas-puasin healing, nanti sore bakal dijemput katanya. Setelah ngelewatin celah tebing, orang-orang ini langsung happy banget ngeliat pemandangan pantai yang ternyata beneran indah. Enak juga lokasinya, sepi gak rame. Selain mereka, tapi ada juga nih seorang pria yang kayaknya duluan nyampe di pantai itu. Kebetulan pria itu seorang artis yang terkenal guys. Awalnya mereka semua seneng nih nikmatin liburan di pantai yang indah. Sampai tiba-tiba Trent yang lagi asik berenang malah nemuin mayat seorang wanita. Dan ternyata wanita itu tuh pacarnya si pria artis itu guys. Dia langsung dicurigain dong. Tapi si pria artis ini bilang dia bukan pelakunya. Dia nggak tahu apa-apa. Situasi jadi tegang kan. Pengunjung yang lain pengen ngelapor ke pihak penginapan, tapi nggak bisa. Karena ternyata di tempat itu nggak ada sinyal. Nah, nggak lama ternyata ada lagi pasangan suami istri yang baru datang nih. Pas banget, berarti sopir yang nganter masih ada di deket situ kan. Anehnya pas bapak baju hijau ini mau keluar ngelewatin celah tebing, kepalanya mendadak merasa sakit banget. Dan gak lama dia malah ditemuin pingsan di tepi pantai. Udah gitu di antara mereka, ada pengunjung yang udah tua kan nih, nenek-nenek. Awalnya kelihatan sehat, tapi tiba-tiba meninggal gitu aja mendadak. Situasi semakin kacau, karena kaget banget nih guys. Para bocil yang ada di pantai itu, tiba-tiba semuanya udah berubah jadi remaja. Dari situ orang-orang ini sadar kalau pantai ini ternyata bisa bikin siapapun menua dengan cepat. Makanya, tadi yang udah nenek-nenek jadi langsung meninggal kan? Orang-orang ini langsung panik dan nyoba keluar dari pantai itu. Anehnya setiap nyoba keluar ngelewatin celah tebing, mereka langsung merasa pusing dan sama kayak sebelumnya guys. Tiba-tiba mereka udah pingsan aja di pinggir pantai. Jadi orang-orang ini kayak kejebak, gak bisa keluar dari pantai aneh ini. Makin panik dong. Mereka masih nyoba berkali-kali, tapi percuma guys, gak ada yang bisa. Malah di situasi yang kacau ini, ada satu bapak-bapak yang kena serangan panik dan jadi nyerang wajah si artis. Uniknya luka di wajah pria itu bisa langsung sembuh guys, karena waktu di pantai itu berjalan dengan sangat cepat kan. Tiba-tiba muncul masalah lagi dong. Ibunya Trent dan Maddox mendadak jatuh pingsan. Jadi ternyata si ibu punya penyakit kanker. Dan karena beberapa menit di pantai itu sama kayak beberapa tahun, jadi kondisi penyakitnya semakin parah. Si ibu harus cepat-cepat dioperasi. Nah, kebetulan bapak-bapak yang panikan tadi itu dokter guys. Sayangnya karena waktu di pantai itu cepat, jadi pas baru dioperasi, kulit si ibu langsung menutup lagi. Untungnya orang-orang ini bisa kerjasama, dan operasi si ibu jadi berhasil. Bekas operasinya juga langsung sembuh nih. Si ibu bisa langsung sehat guys. Lanjut ya. Karena masih penasaran sama mayat wanita yang di awal tadi, pacarnya yang artis ini nyoba ngecek kan. Ternyata udah tinggal tulang guys.
Jadi waktu di pantai itu berjalan benar-benar cepet. Dan di saat para orang dewasa lagi panik, Tren diam di tenda sama anak ceweknya Pak Dokter, yang senasib sama dia. Dari bocil berubah jadi dewasa. Dan sungguh membingungkan nih guys. Keluar dari tenda, si cewek yang namanya Kara ini hamil anaknya Tren dong. Padahal beberapa jam lalu mereka masih bocil kan. Udah gitu dalam beberapa menit, bayinya juga langsung lahir. Sayangnya si bayi gak bisa nyesuaiin kondisi waktu di pantai itu. Langsung meninggal. Nah, karena si Pak Dokter terlalu shock lihat kondisi anaknya, dia kena serangan panik lagi dan kehilangan kontrol guys. Si pria artis diserang lagi. Bahkan kali ini parah, sampai meninggal. Supaya nggak ada korban selanjutnya, si Pak Dokter berusaha ditenangin, pistol lipatnya juga diambil. Nah, karena jalan keluar ngelewatin tebing nggak bisa, jadi ada satu bapak-bapak yang nyoba nyusurin laut buat nyari jalan keluar lain. Sayangnya gagal guys. Bahkan bapak itu juga ditemuin udah meninggal. Habis itu Kara yang tadi baru aja kehilangan bayinya ngerasa sedih dan pengen cepet-cepet keluar dari pantai itu. Dia manjat tebing, tapi pas udah hampir sampai atas, dia udah ngerasain pusing yang hebat. Sampai akhirnya jatuh dan meninggal guys. Sedihnya lagi, istrinya si bapak yang tenggelam juga ikut meninggal. Karena ternyata dia punya penyakit. Kondisinya semakin parah karena berada di pantai itu. Usia yang semakin tua juga bikin penglihatan ayahnya Tren dan Medok memburuk guys. Jadi buram. Dan bukan cuma si ayah, telinga si ibu juga jadi bermasalah. Di saat hari mulai gelap, si ayah dan ibu mulai pasrah. Karena makin bertambahnya waktu, usia mereka juga makin tua kan. Kematian semakin mendekat. Jadi ya udah, mereka mutusin ngabisin waktu bersama dengan nikmatin keindahan pantai itu. Di sisi lain, Tren dan Medok belum nyerah nih guys. Mereka masih berusaha nyari jalan keluar. Sampai akhirnya mereka nemuin tumpukan barang yang udah berkarat. Dan ketemu juga sebuah buku catatan. Di situ ternyata tertulis nama-nama pengunjung yang terpilih sebelum mereka. Keduanya jadi sadar kalau ini semua udah direncanain sama pihak penginapan. Bener aja, di atas tebing kelihatan ada kamera pengawas yang mengarah ke pantai itu. Dari awal mereka semua dipantau. Sementara si Pak Dokter, ternyata penyakit kejiwaannya kambuh guys. Dia kena serangan panik lagi. Diam-diam pisau yang tadi udah disita, dia ambil. Dan kali ini, kepanikannya bikin dia pengen nyerang orang tuanya Tren dan Medok. Karena takut anak-anaknya bakal jadi korban, si ibu nyuruh kedua anaknya buat sembunyi di gua. Sementara dia nolongin suaminya yang cukup kesulitan nih, ngelawan si Pak Dokter. Sampai si Pak Dokter akhirnya diserang pakai pisau yang udah berkarat. Ya bikin infeksi dan langsung nyebar ke seluruh tubuh. Si Pak Dokter akhirnya berhasil dikalahin nih guys. Di gua, Tren dan Medok malah ketemu sama istrinya si Pak Dokter yang ternyata sama-sama punya gangguan kejiwaan. Dan sekarang lagi ngemuk juga. Untungnya kakak beradik ini nggak seperti apa-apain. Karena pas ngamuk-ngamuk, wanita itu nggak bisa diem. Padahal guanya sempit banget. Jadi secara nggak sadar, tubuhnya jadi patah-patah. Dan wanita itu akhirnya meninggal. Baru aja tenang bentar, kabar duka datang lagi nih. Kali ini giliran orang tua Tren dan Medok yang meninggal. Karena kondisi tubuhnya yang memang semakin tua. Dua anaknya ini harus melewati malam di pantai itu tanpa orang tua. Dan keesokan harinya, mereka yang kemarin masih bocil, sekarang udah jadi tua guys. Karena udah gak ada harapan, mereka mau nikmatin aja sisa hidup mereka yang udah tinggal beberapa jam lagi. Mereka ngobrol, main pasir, kayak anak kecil. Sampai tiba-tiba mereka keinget kalau Idrip si bajuri penginapan sempet ngasih mereka surat pakai kode-kode gitu. Ya, setelah berhasil dipecahin, surat itu ternyata kayak petunjuk. Di situ tertulis kalau omnya si manajer penginapan gak suka sama batu karang. Kebetulan, di pantai itu ada batu karang juga guys. Kakak beradik ini langsung nyoba nyelam. Karena mungkin aja batu karang itu jalan keluarnya. Bener aja, di situ ada celah. Sialnya di tengah, baju Medok malah kesangkut. Sementara nafas mereka mulai habis. Di sisi lain, ternyata bener nih, ada seseorang yang lagi ngawasin mereka. Dan karena Tren dan Medok gak muncul-muncul ke permukaan, pria ini ngiranya mereka berdua udah meninggal. Dia langsung ngelapor, dan tugasnya buat ngawasin udah selesai. Gak disangka, ternyata penginapan itu ngelakuin kerjasama guys sama perusahaan obat. Perusahaan itu lagi berusaha nyiptain obat untuk nyembuhin berbagai penyakit mematikan.
Nah, buat ngebuktiin obatnya efektif atau enggak, seharusnya diperluin waktu bertahun-tahun sampai perusahaan itu nemuin solusi, yaitu patent terkutuk tadi. Jadi dari awal, pas datang para tamu yang punya riwayat penyakit, dikasih minuman sambutan. Ya sebenarnya, udah mengandung obat khusus. Dan di pantai itu kelihatan deh efeknya. Kira-kira obat itu bisa bikin mereka bertahan dari penyakit selama berapa tahun. Setelahnya pihak penginapan lagi-lagi mau menjebak korban-korban yang baru. Beruntung, rencana jahat itu berhasil digagalin sama Tren dan Medok. Mereka berdua ternyata selamat, guys. Mereka berhasil keluar dari pantai itu. Medok dan Tren juga ngelaporin semua kejadian itu ke pihak polisi. Semuanya akhirnya terungkap. Pihak-pihak yang jahat ditangkap nih. Ya, walau Tren dan Medok harus kehilangan masa mudanya karena mendadak jadi tua, mereka tetap bersyukur karena akhirnya bisa selamat dari kematian. Ya, itu tadi ceritanya. Serem juga ya ceritanya. Kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.